Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Bahrun Nasahi. Saya dari SMK Negeri 1 Kutasari. Di sini di sekolahan saya perlu menjelaskan tugas saya sebagai guru produktif TKJ sekaligus sebagai tim mutu di tim penjamin mutu sekolah SMK Negeri 1 Kutasari. Untuk judul saya adalah Smart Assessment untuk koreksi uraian otomatis dengan integrasi pipeline large language model dengan library transformer. Nah, di sini saya memulai ide tersebut berawal dan berangkat dari bisnis proses yang ada di SMK Negeri 1 Kutasari. Di sini ada dimensi organisasi yang menaungi bagaimana pelaksanaan dan pengembangan asesmen, khususnya pada ruang lingkup asesmen sebagai hasil pembelajaran. Di sini ada dimensi Permendikbud menghasilkan kebijakan teknologi berbasis cloud, kemudian mengukur standar penilaian, mencapai visi misi Rensa, dan untuk mencapai standar akuntabilitas dan standar pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada kondisi awal, yaitu form soal yang digunakan untuk guru dalam melakukan asesmen, menghasilkan Google Spreadsheet, kemudian dikembangkan, dipublikasikan sampai dengan digunakan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan dan pengayaan. Di sini saya melihat celah yang dapat kita tutup atau dapat kita antisipasi yang berkaitan dengan akurasi dan berkaitan dengan kecepatan. Pertama, saya akan melakukan modeling terlebih dahulu sebelum nanti mempropos atau mengusulkan ide dalam bentuk problem solving tentang integrasi AI pada back end supaya nanti guru-guru dibantu otomatisasi dalam pelaksanaan koreksi dan pemberian umpan balik menggunakan adaptatif algorithm. Nah, untuk validasinya, pertama saya memasukkan item sebanyak 100 tugas. Dalam proses ini saya lihat apakah masuk 100 keluar 100. Ini kondisi awal. Kemudian kondisi awal 100 keluar 100 berarti berkaitan tentang kondisi pada saat berjalan guru melaksanakan pekerjaan 100 dan menghasilkan output 100, berarti beban kerjanya selaras antara input dan output. Kemudian kami coba lihat, jadi dalam proses penyusunan ini kami melihat proses yang berjalan dan berkoordinasi tentunya dengan guru dan kurikulum. Kemudian kita visualisasikan, kita hitung waktunya. Di sini saya sudah memasukkan waktu masing-masing aktivitas. Kemudian kita jalankan dengan 100 nggih, 100 jika guru melakukan 100 dengan masing-masing proses ada 6 proses yang ada di guru. Kita simulasi berapa waktu yang diselesaikan ketika ada 100 task atau 100 count pekerjaan yang dilakukan. Katakanlah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk melihat signifikansi antara keadaan sekarang dan keadaan yang dituju. Jadi keadaan yang dituju nanti adalah keadaan yang integrasi dengan artificial intelligence. Ternyata untuk menghasilkan 100 pekerjaan penyusunan soal sampai dengan kegiatan remedial, perbaikan, dan pengayaan membutuhkan total waktu rata-rata waktu, atau dalam artian itu dari 100 itu rata-rata dari 100 itu 7 hari 17 menit, dengan minimalnya juga 7 hari 17 menit ya. Dan total keseluruhan apabila dirangkum misalkan dalam 5 tahun itu guru melakukan 100 kali penilaian misalkan, walaupun ini sistemnya semi digital dan yang sekarang dia membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari dan 20 menit.
Dan ketika kita adjust targetnya kita tidak kurangi, orangnya juga tidak kita tambah, maka kita berikan solusi otomatisasi. Nah, di sini untuk otomatisasinya eh, saya mencoba menerapkan Google Colabs sebagai backend karena ini pemilihannya yang pertama satu adalah gratis, dapat dijalankan oleh siapapun. Kemudian selain gratis juga sudah terintegrasi dengan fitur-fitur lain. Di sini saya menggunakan email service Brevo agar nanti hasil umpan baliknya dapat dikirim oleh dari sekolah ke siswa. Jadi bebannya dibagi, yang tadinya ke guru semuanya kita distribusikan ke beberapa aplikasi, dan ini yang memakan waktu yang cukup lama. Dan sama seperti simulasi sebelumnya, kita lihat prosesnya, kita inputkan sejumlah 100, keluar juga 100. Ya, kita jalankan. Input 100, keluar juga 100. Oke. Ya, kemudian baru kita simulasikan waktu berikutnya, itu tadi komparasinya 30 hari ya, atau kita ekivalen dengan 30 ya, 30,5 hari lah ya. Sekarang kita komparasi kalau kita menggunakan sistem yang kita propose, kita usulkan. Jadi estimasi waktu yang kita berikan, jadi kalau di rumus orang ekonomi itu ada triangulasi antara biaya, waktu, dan satu lagi adalah kemudahan. Nah, jadi dari segi kemudahan kita sama, dari segi biaya kita tidak keluar biaya, apalagi dari segi waktu ya kita unggul dalam segi waktu karena prosesnya lebih cepat. Kita simulasi saja agar nanti tahu total waktu dari 100 task atau 100 pelaksanaan asesmen. Dari 100 pelaksanaan asesmen muncul angka rata-rata waktunya itu 46 menit 100 task ya, atau kalau diakumulasi itu 3 hari keseluruhan nih. Dalam satu satuan itu 46 menit ya. Kalau tadi sekitar seingat saya keseluruhan itu 30 hari ya. Kalau ini 3 hari berarti 10 kali lipat lebih cepat. Dan ini sangat memudahkan agar guru tidak hanya fokus dalam menyusun soal, tapi fokus memperbaiki instrumen alat ukur untuk asesmen. Kemudian dari hasil model bisnis yang kita improve ya dalam bentuk otomatisasi, kita juga melaksanakan demo ini ya. Jadi ini adalah prototyping back-end-nya. Yang pertama itu untuk user interface yang digunakan oleh pengguna. User interface-nya seperti form pada umumnya yang nanti di-share oleh para guru. Ini juga harapannya bisa direplikasi oleh tidak hanya guru ID, tapi guru non-ID, karena pada prinsipnya ini menggunakan layanan-layanan standar yang sering digunakan oleh para guru ya, baik untuk form maupun untuk Google Colabs. Jadi item-item di soalnya itu ada 4, nanti bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian nanti di-link-kan di spreadsheet. Kemudian dari spreadsheet ini kita ringkas ya kolom-kolom headernya agar nanti lebih mudah untuk dibaca di program. Jadi ada soal 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian kami sertakan kunci jawaban di sheet yang sama di spreadsheet ini. Kemudian kita mount di Google Drive ya, ini sudah di mount. Kemudian library-nya kita install, library untuk Gradio-nya karena Gradio sebagai backend. Jadi user interface-nya ada di sisi end user dan user interface-nya ada di sisi
expert user, dalam hal ini manage user yang mengelola, kalau di sini back end-nya nggih. Tapi kita tidak buat use case diagramnya, tapi pada prinsipnya ini ada ya. Kemudian berikutnya kita akan coba demokan, jalankan. Ya, yang pertama kita klik run full pipeline. Jadi nanti dia akan, karena ini formatnya spreadsheet, kami mencoba mengkonvert ke format XLSX ya, agar nanti lebih mudah saja dalam pembacaan, karena di program kami coba untuk membuat itu bisa terbaca di library yang sudah kami tempatkan di atas. Kita klik run full pipeline. Di sini ada top and leader-nya, jadi di sini ada rankingnya. Kemudian remedialnya nanti berapa, ini kita atur sendiri. Katakanlah remedialnya itu ada di angka 59, atau kita bisa klik di sini 59. Kemudian 10 peringkat teratas akan tertampil, terus klik run full pipeline. Kemudian di sini ada waktu pengerjaannya, terus kemudian ada emailnya. Ini sama persis, hanya di sini untuk scoringnya nanti dihasilkan dari data processing menggunakan algoritma transformer, atau mohon maaf, library transformer. Kemudian di sini soal satu saya akan cek kabel looping ini. Kita lihat di sini. Nah, ini. Namun ini sudah dibaca dalam bentuk di-download dan diunggah lagi dalam bentuk XLSX ya. Kemudian ini detail koreksi per soal. Jadi masing-masing siswa mengerjakan 4 soal. Ini skor totalnya. Kemudian nanti ada soal 1 dan seterusnya. Ya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi di grouping berdasarkan nama siswa masing-masing. Kalau di sini hanya ada 3, berarti siswa hanya mengerjakan 3 soal. Kemudian di sini ada analisis butir soal. Ini dipakai guru untuk melihat reliabilitas antar soal, kesulitannya, dan daya beda atau discrimination-nya. Jadi ketika nilai diskriminannya itu tinggi, berarti daya bedanya tinggi. Walaupun itu sering dipakai di pilihan ganda ya, tapi ini karena menggunakan algoritma natural language processing, maka kami berusaha untuk memunculkan ini secara umum untuk mengetahui tingkat kesulitan antara. Jadi nanti soalnya bisa menguji apakah anak itu betul-betul belajar atau tidak ya, bisa membedakan antara anak yang belajar atau yang belum. Kemudian ranking di sini dihasilkan dari top and leaderboard di atas ya, karena di atas 10 maka di sini ada 10 ya untuk rankingnya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian rencana tindak lanjut, karena ini penilaiannya sumatif, maka bisa dilakukan rekomendasi untuk siswa. Ya, kemudian berikutnya ada juga rencana guru ke depannya untuk instrumen soalnya, mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaikan untuk melihat melihat apakah soal situ bisa membedakan kemampuan siswa atau belum menunjukkan signifikansi kemampuan siswa. Kemudian berikutnya kita buat visualisasinya. Jadi nanti ada grafik distribusi skor, kemudian ada grafik heat map per soal. Ini hanya untuk melihat kecenderungan nilai
korelasi antara satu soal dengan soal lainnya dan keragaman atau varian antar soal. Kemudian berikutnya kalau kita ingin memastikan filenya tersimpan, ini kita bisa lihat, oh dia disimpan di visualisasi distribusi skor. Jadi ada 6 grafik ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Violin itu letaknya ada di violin per soal. Kemudian berikutnya kita kirim ini data umpan baliknya ke siswa. Ya, kita klik. Dan untuk sendernya memang defaultnya kami Fajar Bahru Najhi FJAR 86 ya, karena nanti bisa masuk ke masing-masing email siswa yang telah mengerjakan, dan ini memang diatur dan dijalankan secara manual karena ini berhubungan dengan justifikasi guru. Jadi nanti guru bisa menentukan kapan waktu untuk bisa membroadcast pesan yang tepat, karena kalau diserahkan ke sistem nanti setiap kali ada anak yang baru mengerjakan nanti semua email dari awal sampai akhir ke broadcast ulang dan itu bisa mengganggu sekali. Maka kami buat manual ya interaksinya, dan itu diserahkan menjadi tanggung jawabnya guru. Kalau tanggung jawabnya aplikasi sebatas untuk melakukan koreksi berdasarkan semantik kunci jawaban dan relevansi dengan apa yang dikerjakan masing-masing siswa. Kemudian berikutnya, jadi sini kami membuat beberapa user interface, dan karena user interface-nya itu banyak, jadi saya secara pribadi mempertimbangkan aspek kemudahan pengguna. Kami pisah-pisah. Ini untuk melihat struktur sheet hasil koreksinya tadi. Jadi ada 4 baris 4 kolom ya. Kemudian untuk sheet-sheetnya ada ini, ada sheet rencana peningkatan guru, kemudian ada sheet rencana tindak lanjut, kemudian ada sheet ranking, kemudian ada berikutnya adalah kolom-kolom yang berkaitan dengan kolom soal dan difficulty mean. Discrimination itu adalah hasil dari data processing di atas. Kemudian kami juga memberikan umpan balik secara spesifik. Kalau tadi kan skor dan umpan balik secara umum, ini umpan balik secara spesifik, agar nanti siswa bisa mengkaji lagi rekomendasi-rekomendasi apa agar siswa dapat melakukan peningkatan pembelajarannya, baik itu yang sifatnya remediasi ataupun yang sifatnya peningkatan. Jadi kita bisa inspeksi satu-satu antara satu siswa dengan siswa lainnya. Misalkan Dafar, jadi feedback untuk Dafar, kamu perlu lebih fokus latihan terutama pada soal yang salah. Ini dengan skor 41,7. Jadi ini feedbacknya nanti menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan anak ya. Jadi walaupun mungkin skornya sama, belum tentu feedbacknya sama. Karena bisa jadi masing-masing skor itu perbedaan antara anak yang belajar dan tidak belajar pada tiap soal itu bisa berbeda satu sama lain. Kemudian Andi, jadi sebelum kita kirim semua kita bisa lihat apakah semua yang dihasilkan oleh AI kita approve. Kalau iya, kemudian kita bisa kirim feedback ke semua siswa. Kalau ini kirim terpilih ya. Dan ini by name, kalau yang bawah misalkan semuanya. Kita klik. Ini kirim email, semuanya sudah terkirim. Kemudian berikutnya kita juga sediakan grafiknya. Jadi untuk grafiknya ini dengan gradio juga, dan
Harapannya dengan 3 user interface ini bisa mencakup semua kebutuhan dasar guru, baik untuk pemberian umpan balik ataupun untuk melihat visualisasi, dan rekomendasi-rekomendasi rencana siswa maupun rencana guru dalam penyempurnaan alat ukur asesmen. Nah, ini untuk distribusi skornya. Jadi ternyata karena ini baru 4 ya, dan memang ini saya coba dulu secara dalam ruang lingkup yang terbatas. Saya sebagai developer sekaligus sebagai software tester, saya cek terlebih dahulu apakah softwarenya sudah berjalan tanpa bug gitu kan. Satu, kemudian yang kedua, apakah fitur-fitur minimalnya saya sebagai guru, sebagai subject matter, apakah sudah memenuhi antara proses yang dihasilkan, user interface, dan output yang diterima baik oleh guru khususnya dan pada siswa umumnya. Jadi untuk bug-bug yang mungkin muncul itu hubungannya dengan ketika lambat seperti ini ya. Jadi perlu di-refresh. Kemarin pada saat saya uji coba itu problemnya pada saat memuat grafik. Dan kesulitannya ketika semua kodenya kita buat modul dan dijadikan satu di Gradio yang sama, itu melakukan tracing errornya itu, terutama error runtime, itu jauh lebih sulit. Ya, kalau kita interpretasikan ya dari soal 1 sampai dengan 4, soal yang memiliki keragaman banyak adalah soal nomor 3 ya. Ya, ini keragamannya banyak, maka ini bisa dikatakan soal tersebut dapat mengukur apakah siswa tersebut belajar atau belum. Tapi kalau kita lihat dalam konteks pendidikan ya, tentunya ya tidak hanya terbatas pada statistika saja. Dalam konteks soal nomor 1, soal 1 ini kan homogenitasnya lebih tinggi ya daripada keragaman yang ada di soal 2 sampai 4. Namun soal tersebut tidak bisa atau belum bisa mengukur atau membedakan siswa tersebut belajar atau belum. Jadi ini secara statistik ya. Jadi harapannya dengan uji empirikal seperti ini, harapannya guru juga termudahkan, dapat melakukan perbaikan dalam hal kualitas instrumen soal. Demikian dari saya paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.